Chapter 2, Sekolah Baru. Seragam kemeja putih dan rok kotak-kotak berwarna abu-abu kali ini seragam yang Asia pakai. Rambutnya yang panjang dia kuncir kuda dia tambah dengan topi sport yang menghalangi wajahnya. Dengan menyandang tas ransel warna hitam Asia menyusuri sekolah barunya. Hari ini dia resmi menyandang status murid baru di SMA Cendikia di Tangerang. Sebenarnya papih mamihnya mau mengantarnya hari pertama sekolah. Tapi Asia menolak karena dia tidak ingin terlalu mencolok dan menonjol di hari pertamanya sekolah. Bahkan hari ini, Asia naik angkutan umum setelah sebelumnya bertanya. Dia hanya ingin menjadi siswa biasa, meskipun papihnya menyediakan mobil dan supir, dia tidak mau kalau sampai di sekolahnya yang baru. Dirinya bakal dipandang berlebihan dan takut dirinya akan dianggap anak kaya super manja. Dia hanya ingin jadi murid biasa tanpa harus menonjol karena kekayaan orang tuanya. Asia tiba di sekolah 30 menit lebih awal dari jam masuk sekolah itu. Sebelum dia pergi ke ruang kepala sekolah, Asia berjalan menyusuri tiap sudut sekolah itu sekalian mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati. Sekolah itu cukup besar dan luas sama seperti sekolahnya yang dulu. Ada 3 gedung utama yang masing-masing berlantai 2 dengan 1 lapangan upacara, lapangan basket, lapangan futsal, ada juga lapangan tenis. Lingkungannya cukup asri karena banyak pohon rindangnya. Selain gedung utama, Asia melihat bangunan panjang sebelah timur gedung utama. Sepertinya itu kantin sekolah, karena terlihat banyak siswa yang sedang hilir mudik yang mencari sarapan sepertinya. Beberapa siswa melirik Asia yang penasaran karena memang tingkah Asia terlihat seperti seorang murid baru pindahan. Beberapa murid laki-laki bahkan ada yang bersiul saat Asia lewat. Tak luput juga tatapan para siswa perempuan yang saling berbisik. Asia mencoba tak menghiraukannya. Dari awal Asia memang berniat dia tidak mau mencari teman di sini. Biar dia hanya melewatkan setahun lebih di sini tanpa harus berurusan dengan murid yang lain. Dia tidak mau berteman dan tidak mau mengalami kejadian tak mengenakan dulu di sekolah ini. Kalaupun ada murid yang mendekatinya dan mengajak berteman, dia tidak ingin terlalu akrab, cukup formalitas saja. Dia hanya ingin melewatkan masa SMA-nya di sini tanpa masalah. Tanpa terasa Asia sudah berada di bagian paling belakang di sekolah. Tampak ada tembok pagar tinggi yang menjadi batas sekolah itu. Tingginya sekitar 2 meteran dan tidak ada kawat berduri sebagaimana biasanya sekolah untuk mengantisipasi murid-muridnya untuk meloncat keluar bolos. Asia melihat tembok itu ada pijakan yang bisa jadi tumpuan untuk bisa meloncat. Tanpa pikir panjang Asia pun memanjat dan menaiki pijakan itu. Dia ingin melihat keadaan di luar. Setelah memanjat dia melihat keluar, ternyata itu lahan kafling kosong yang luas. Asia mengarahkan pandangannya ke segala arah lahan kosong itu. Tak jauh dari situ ada jalan setapak yang menuju jalan raya sepertinya. Dia merasa kalau area ini sering dijadikan tempat untuk membolos. Belum sempat dia turun, dia mendengar ada suara ribut beberapa orang di belakangnya tak jauh dari dia. "Jangan sok belaga jadi anak jenius ya lo cuma anak miskin yang gak tahu terima kasih," teriak salah satu dari mereka. Asia menoleh dan melihat ada seorang murid laki-laki sedang duduk bersimpuh di depan 3 murid laki-laki yang lainnya yang sepertinya sedang melakukan pengeroyokan. Asia sudah tahu kalau yang sedang terjadi adalah tindakan tak sepantasnya dilakukan oleh seorang siswa. Hal yang mungkin semua tempat di sekolah sering terjadi. Dia juga salah satunya pernah melakukan itu. Asia hendak pura-pura tidak melihat dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Dia tidak mau menjadi saksi aksi itu dan tidak mau ikut campur. "Maafin gue Yan, gue janji gue gak bakalan gitu lagi, tolong maafin gue." Terdengar suara melas dari murid laki-laki yang duduk bersimpuh itu. "Alah udah Yan, jangan dengerin, hajar aja biar kapok." Lama-lama dia ngelunjak, ungkap yang lain yang berperawakan bongsor, suaranya terdengar paling garang. "Lo tahu kan, selama lo sekolah di sini, lo jangan macam-macam dan banyak tingkah di sini, dan jangan banyak bikin kita kesal, kalau nggak nyokap lo gak bakal bisa dagang lagi di kantin ini," ancam laki-laki yang dipanggil Yan itu. Entah sampai sini Asia mendengarnya sudah cukup panas telinganya. Kenapa cowok itu mengancamnya seperti itu? Apa orang tuanya yang punya sekolahan ini sampai bisa ngomong seperti itu? Kalau benar berarti dia adalah anak Pak Arya yang bernama Yan Wijaya, dia sempat mendengar dari papihnya.
Yan, udah jangan banyak ngomong, kita suruh dia beli rokok lagi aja seperti biasa, mulut gue udah asem nih. Saran yang satunya lagi yang badannya lebih tinggi dibanding dua temannya yang lain. Gue belum puas kalau belum hukum anak ini, lagian kan masih ada rokok di tasnya si Fadil tuh, jawab cowok yang bernama Yan itu. Asia melihat wajah murid laki-laki yang duduk itu tertunduk tanpa melawan saat murid laki-laki yang bernama Yan itu menarik kerah seragam laki-laki korban itu dan mengangkatnya untuk berdiri sambil menoyor kepalanya. Asia melihatnya tidak tahan. Tak sadar dia kehilangan keseimbangan pijakan, dan bruk. Asia jatuh dari pagar dan suaranya menarik perhatian mereka. Secepat kilat Asia bangun dan melihat mereka sudah memergokinya. "Hai, sorry ngagetin kalian. Gue anak baru, baru pindah ke sini sih," ucap Asia mencoba santai. Wajah mereka tampak sedikit terkejut. Tapi ketika mereka melihat Asia dari ujung kaki sampai ujung kepala, Asia bisa dikatakan punya tinggi badan yang lumayan untuk anak perempuan seusianya. Punya bentuk badan bagus karena dia ikut kelas karate dan basket, belum lagi wajah Sunda campur orientalnya yang manis membuat mereka sedikit terpana, khususnya mereka bertiga. "Kalian sedang apa?" "Oh ya, BTW gue lihat tempat ini biasa dijadiin buat bisa bolos ya?" tanya Asia sambil menunjuk ke arah tembok pagar yang sempat dia panjat tadi tanpa menghiraukan mereka yang bengong. "Dan cuma bisa mengganggu kompak. Asyik dong. Nanti kalau gue mau bolos, gue tahu tempatnya." "Haha," ujar Asia santai tertawa tanpa melihat ekspresi heran mereka. Siswa baru pindah sekolah tapi sudah punya niat untuk bolos. Berani sekali pikir mereka. "Oh ya, kenalin gue Asia. Gue dari Bandung," sambung Asia sambil menyodorkan tangannya. Kemudian mereka pun berebutan menyalaminya. "Gue Yan." Murid laki-laki yang tadi sudah menoyor kepala orang. Asia menatap dengan senyum mereka. Dugaan awal dia ternyata benar. Dia anak Pak Arya. "Gue Fadil," sambut murid laki-laki yang berperawakan paling bongsor. "Gue Opik," sambung satu murid laki-laki satunya lagi yang paling tinggi dan atletis yang hampir sama tingginya dengan dia. "Salam kenal." "Oh iya, kalian kelas berapa?" tanya Asia tapi dia sekilas melihat wajah korban bullying mereka menatap dirinya dan nampak terkejut sebentar kemudian menundukkan kepalanya. "Kelas 12C, kamu sendiri pindahan kelas berapa?" tanya Yan. "Sama kalau begitu, gue juga kelas 12 tapi belum tahu sih kelas apanya." "Oh iya, tadi gue sempat dengar ada yang punya rokok?" tanya Asia membuat semua gelagapan. Salah dengar kali. Mana mungkin kami punya rokok. Kan kalau ketahuan sama guru, bisa dihukum," ungkap Opik. "Kamu Fadil, kan?" tanya Asia. Yang ditanya mengangguk kesenangan. Asia meminta tas Fadil. Seperti tersihir oleh pesona Asia, Fadil menurut dan menyerahkan tasnya. Asia memeriksa tasnya dan menemukan bungkus rokok. "Ini ada," teriak Asia kesenangan. Semua panik melihat aksi Asia membuka bungkus rokok itu. Di dalamnya ada sebatang rokok tersisa. Tanpa pikir panjang Asia mengambilnya dan menyelipkannya di bibirnya. "Koreknya mana?" tanya Asia santai. Seolah-olah dia terbiasa merokok. Mereka ribut melihat kelakuan Asia yang berani seperti itu. Mereka rasa mereka sudah bertemu dengan murid cewek yang bisa dijadikan partner bolos dan partner ngerokok. "Mulut gue asem banget nih, gimana kalau rokok ini buat gue aja, nanti gue gantiin dengan sebungkus rokok." "Setuju," ucap Asia tanpa beban sekali. Boleh kok. Apa sih yang gak buat kamu?" jawab Yan. "Tapi sorry, koreknya ketinggalan, lagian biasanya kita gak pernah di sini ngerokoknya, bisa-bisa alam kebakaran bunyi karena asap rokok," jawab Fadil. "Oh gitu, ya sayang banget, padahal gue pengen banget ngerokok," ucap Asia pura-pura sedih. "Ya sudah, nanti lain waktu kita ajak lo ke tempat biasa kita ngerokok, ada juga kok teman kita cewek yang suka ngerokok, namanya Iren. Nanti gue kenalin," sambung Opik. Asia buang napas dengan kasar. "Gimana ya, gue itu orangnya gak mau punya banyak teman, gimana kalau kalian bertiga aja yang jadi temen gue di sekolah ini?" tawar Asia sambil menepuk bahu Yan dengan perlahan. "Dan, oh ya, gue punya satu permintaan kecil buat kalian," sambung Asia mencoba mengakrabkan diri. "Apa itu?" "Moga aja kita bisa." Asia hanya tersenyum kecut. "Iren mau kemanain bro?" "Yang jelas kesempatan jadi pacar Asia cuma gue," jawab Opik.
Enak aja lo, gue juga mau kali, sambung Fadil. Sebutin permintaan lo, tanya Yan gak sabar. Karena gue gak mau punya banyak temen di sini, tapi gue butuh seseorang yang bisa gue kuasai sendirian, jawab Asia sambil memandang wajah murid laki-laki yang belum dia tahu namanya. Tapi sorot matanya membuat Asia tak kuasa menahan diri untuk terus memandanginya. Wajah itu dengan sorot mata tajam, tapi kenapa dia tidak bisa melawan dari tiga berandalan ini? Tinggi badannya mungkin sekitar 180 cm, tapi kenapa di depan tiga berandalan ini dia justru seperti tikus tanah tak berdaya? Maksud lo apa? Kita nggak ngerti, tanya Yan. Gue butuh orang yang bisa bantuin gue ngerjain PR, ngerjain tugas dari guru. Gue butuh orang buat bikin catatan pelajaran, ya orang yang bisa gue suruh-suruh gitu. Sebagai gantinya gue mau jadi teman kalian, lo tenang aja berteman sama gue bisa kasih apapun. Fasilitas yang gak mungkin kalian punya, gue kasih, jelas Asia. Apa gue baru denger yang kayak gini? Lo anak orang kaya, tanya Fadil. Gak juga sih, tapi lo bisa gak ngabulin permintaan gue ini? Sebagai imbalannya gue gak bakal laporin ini ke Pak Arya, ancam Asia menatap tajam ke arah Yan. Apa jangan bercanda lo gak tahu siapa gue, serang balik Yan. Gue tahu, lo Yan anak bungsu Pak Arya, kan, sambung Asia. Tentu saja membuat Yan terkejut kalau Asia bisa tahu jati dirinya meskipun dia anak pindahan. Bokap lo kenal banget sama papi gue, tanya aja, kata Asia memastikan Yan. Lama juga Yan berpikir. Oke. Cuma itu aja? Tanya Yan angkuh. Lo nggak bisa pakai alasan itu buat kami nurutin kemauan lo itu, kalau lo bisa ngabulin. Gue tambah lo bisa beli barang yang lo suka, gimana simpel dan menarikkan kawaran gue, tanya Asia meyakinkan. Lo mau kita jadi kacung lo gitu? Yang bisa lo suruh-suruh, tanya Opik ragu. Gak mungkin lah, gue lihat kalian punya seseorang yang bisa dijadiin tumbal kalian. Pilihan kata tumbal yang dipakai Asia menambah seram dan menambah ngeri pemikiran mereka sebagaimana kejamnya dia di otak mereka. Asia mengalihkan pandangannya dan mengisyaratkan ke arah murid laki-laki itu. Tentu saja itu disambut dengan gelak tawa mereka. Lo mau dia aja dikacung lo gitu? Tanya yang tak bisa menahan ketawanya. Sementara yang dimaksud orangnya dia menatap lebih tajam ke arah Asia tanpa bisa berkata apa-apa. Kasih aja Yan, toh kita nggak rugi, kita dapat imbalan dan kita juga enggak usah lelah berurusan dengan anak cupu ini lagi, sambung Opik. Yan hanya memandang heran dan penuh selidik ke arah Asia. Dia penuh keraguan dan sedikit berhati-hati dengan apa yang dia bicarakan. Lo mau bayar mahal? Cuma mau dia aja dikacung? Gue curiga, jangan-jangan lo bandar narkoba yang lagi butuh agen pengirim, tanya Yan yang langsung membuat Asia ketawa. Tapi anak laki-laki yang terduduk seperti tertimpa bola panas saat mendengarnya. Lo pengen tahu kenapa? Tanya balik Asia. Kemudian Asia mendekatkan wajahnya ke Yan yang membuat Yan jadi kikuk. Asia menyunggingkan senyuman menggodanya lantas dia membisikkan sesuatu di telinga Yan. Tak lama setelah itu Yan pun mengangguk membuat dua rekan lainnya penasaran dan bertanya. Oke deal, jawab Yan dan menyodorkan tangannya sebagai tanda persetujuan. Jun, mulai sekarang tolong layani Nona Asia ini dengan baik. Kalau enggak, taruhannya adalah lo tahu sendiri kan, ucap Yan. Asia baru tahu kalau murid laki-laki itu bernama Jun. Sementara Jun tidak menjawab, dia hanya menghela napas panjang sebagai tanda dia keberatan. Asia tersenyum puas dengan penuh kemenangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Novel Story.